واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. صاحب البيت هذا فضل. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis kali ini, majelis rutinan membahas tentang kitab Khudh Aqidatak di bulan Sya'ban. Ini tanggal ke-12, kalau tidak salah 12 Sya'ban. Ya, 12 Sya'ban, yang kisaran 18 hari kita akan menghadapi Ramadan. Pertanyaannya, di bulan Ramadan apakah ada kajian atau tidak, kawan sekalian? Pertanyaan ini sekali doang. Oke. Berarti tanggal 1 April. Tanggal 1 April. Ya, insyaallah. Berarti kita masih ada 3 pertemuan. Pertemuan sekarang, 2 pekan lagi, dan 2 pekan kemudian. Insyaallah, mudah-mudahan kita khatamkan kitab ini, insyaallah. Ya, kita khatamkan kitab ini. Baik, kita akan membahas mulai pada kali ini, yaitu di halaman 52. Beramal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu sunnah. Artinya beramal sesuai dengan dalil. Pertanyaan ke-1, mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Mengapa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Maka jawabannya, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kita dapat beramal sesuai dengannya. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan Nabi SAW bersabda, iqra'ul Qur'ana wa'amalu bihi wa la tajfu anhu. Bacalah Al-Quran dan beramallah berdasarkan Al-Quran itu, janganlah kalian menjauhkan diri darinya. Jadi Al-Quran diturunkan agar kita dapat beramal sesuai dengan Al-Quran itu. Dan di sini ada perintah untuk membaca Al-Quran, mengamalkan, dan larangan menjauhkan diri darinya. Dan di antara kesulitan terbesar kaum muslimin zaman sekarang itu adalah interaksi terhadap Al-Quran. Dari segi tilawah, tahsin, tahfidz, muraja'ah, tafsir, dan tadabbur. Porsi kita makin sedikit untuk Al-Quran dengan banyaknya kesibukan. Maka kali ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana sebagian dari ulama mengatakan dahulu kala
bulan Sya'ban ini disebut sebagai Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Mereka mulai fokus membaca Al-Quran. Bahkan sebagian dari ulama dan sebagian dari orang saleh dahulu menutup tokonya untuk fokus di bulan Sya'ban, bersiap-siap banyak membaca Al-Quran untuk menyingsing bulan Ramadan. Ya. Jadi di bulan Sya'ban ini mulai sekarang masih tanggal 12, mumpung kita latih diri kita untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau dibilang sibuk, semua orang sibuk ya. Semua orang sibuk. Yang tidak sibuk pun akan menyibukkan diri dengan ketidaksibukan ya. Jadi harus punya waktu untuk membaca Al-Quran. Agar bulan Ramadan kita itu terisi dengan Al-Quran. Sebagian orang bulan Ramadannya terisi dengan kegiatan, namun untuk Al-Quran dimarginalkan. Memang kegiatannya positif, tetapi kan fadilah di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu lebih afdal. Terutama ketika i'tikaf ya, atau di rumah Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, maka di sini Al-Quran diturunkan untuk dibaca, diamalkan, ditadaburi, dan tidak boleh menjauh darinya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apa hukum beramal yang sesuai dengan hadis sahih? Beramal sesuai dengan hadis sahih adalah wajib. Artinya amalan itu harus sesuai dengan dalil. Meskipun amalan tersebut wajib bahkan sunnah. Amalan wajib ataupun sunnah, maka mengamalkannya harus sesuai dengan sunnah. Dari sini bedakan beramal dengan amalan wajib ataupun sunnah harus sesuai dengan sunnah. Ada dua lafal sunnah di sini. Yang pertama maknanya adalah dianjurkan, yang kedua maknanya adalah jalannya Nabi SAW. Jadi mengamalkan yang wajib maupun yang sunnah, yaitu yang dianjurkan, yaitu kedua-duanya harus sesuai dengan sunnah, yaitu dengan petunjuk Nabi, jalannya Nabi SAW, yaitu hadis sahih. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Baik. Lanjut di halaman berikutnya para ummahat dan para bapak sekalian. Dan Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Wajib bagi kalian untuk untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan. Khulafa yaitu jama' dari khalifah. Apa bedanya khalifah dengan amir dan dengan imam? Semuanya sama-sama pemimpin, tetapi lafalnya berbeda. Ada imam, ada amir, ada khalifah. Maka imam itu adalah yang ada di depan. Dia disebut pemimpin karena dia ada di depan. Kemudian amir disebut pemimpin karena dia yang melakukan amr, yaitu perintah. Kemudian khalifah, pemimpin disebut khalifah karena berasal dari kata khalaf atau khalf, yaitu belakang. Maksudnya belakang adalah di belakang setelah pemimpin sebelumnya, maka itu khalifah. Jadi makna khalifah yaitu yang berada setelah pemimpin sebelumnya, itu khalifah, atau setelah penghuni sebelumnya, itu khalifah. Makanya kata Allah Azza wa Jalla,
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan adanya khalifah untuk muka bumi ini. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi ini karena sebelum manusia di bumi ini dulu dihuni oleh kalangan jin. Dan kalangan jin ini ibaratnya manusia manusianya kita untuk zamannya jin dulu. Itu menurut sebagian ulama, walaupun tidak semua ulama setuju akan tafsiran seperti itu. Dan para khalifah disebut khalifah karena mereka itu turut menjadi pemimpin setelah pemimpin sebelumnya, baik karena wafat atau lengser atau mengundurkan diri, maka setelahnya adalah khalifahnya sebelumnya. Ya, makanya disebut khalifah. Nah, khalifahnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Khalifahnya Abu Bakar adalah Umar. Khalifahnya Umar adalah Uthman. Khalifahnya Uthman adalah Ali. Jadi khalifah adalah pemimpin setelah pemimpin sebelumnya, itu khalifah. Secara bahasa. Ya. Itu bedanya ya. Jadi ini khulafa jamak dari khalifah. Al-Mahdiyin yang diberikan petunjuk, Ar-Rasyidin yang terbimbing. Rasyid itu artinya terbimbing. Kalau mursyid artinya pembimbing. Rasyad artinya keterbimbingan. Ya. Al-Irsyad itu pesantren saya. Taib tamassaku biha, yaitu berpeganglah dengan kuat terhadapnya. Terhadap apa? Terhadap dua hal ini, yaitu sunnati dan sunnatil khulafa. Sunnati yaitu sunnahnya Rasulullah SAW, artinya jalannya Rasulullah berupa hadis sahih, yaitu apapun. Jadi sunnah di sini maknanya adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Itu makna sunnah di sini. Jadi sunnah Rasul adalah apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan atau perbuatan atau pengaminan atau karakter, baik fisik maupun akhlak. Itu makna dari sunnah di hadis ini, yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan atau perbuatan atau penyetujuan atau pensifatan atau karakter, baik ciptaan maupun akhlak, yaitu perilaku. Itu semua adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Apa yang disebutkan kepada Nabi SAW dari perkataan. Misal kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian terhadapku manasik kalian, yaitu tata cara haji dan umrah, ambil dariku. Makanya perkataan Nabi SAW harus kita ambil. Berarti tata cara haji dan umrah harus sesuai dengan bagaimana tata cara Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini perintah Nabi SAW, kita ambil. Dari segi perbuatan, misal Rasulullah SAW pernah melakukan salat jenazah di kuburan seorang perempuan yang biasa mengurusi rintangan atau kotoran di masjid. Malamnya wafat, Rasulullah SAW sudah tidur, disolat jenazahkan oleh para sahabat, sebagian sahabat. Kemudian dikubur malam hari, dan boleh mengubur jenazah malam hari boleh. Zaman ketika itu orang Arab sampai sekarang nggak takut ada kuntilanak di kuburan.
makanya biasa aja ngubur di malam hari. Nggak kayak kita. Dikit-dikit kuntilanak lah, takut nanti ada tangan keluar dari kuburan lah dan seterusnya. Enggak. Ya. Maka kemudian pada pagi hari Rasulullah beriftiqat, yaitu kehilangan perempuan tersebut. Dan bertanya, mana fulanah? Kok nggak kelihatan? Ya Rasulullah, beliau telah wafat semalam. Afala adzantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Ya Rasulullah, kami takut mengganggu engkau. Maka kata Rasulullah SAW, dulluni ala qubriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya perempuan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW ditunjukkan mana kuburnya, dan beliau pun mensolati perempuan tersebut tepat di kuburnya. Taib, ini perbuatan Rasulullah SAW. Menjadi syariat, menjadi sunnah, menjadi sunnah. Maka diperbolehkan atau disunnahkan bagi orang yang tidak sempat untuk sholat jenazah, untuk mensolatinya di kuburnya. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, sahibul qabr itu, mayit tersebut adalah yang dia ketahui muslim. Itu pertama, yang dia ketahui muslim. Dan yang kedua, mayit tersebut memiliki alaqah. Yaitu memiliki alaqah, apa Indonesia? Alaqah itu keterikatan ya. Memiliki keterikatan terhadapnya. Memiliki keterikatan terhadapnya. Kok bisa ada truk di sini ya? Bukannya jalannya buntu di sini ya? Oh, udah dibuka. Oh, ya udah. Oh gitu. Jadi yang kedua, syarat kedua memiliki apa? Memiliki apa, Bu? Keterikatan, pakai huruf R. Ya. Keterikatan. Ini mau saya jelasin. Tenang aja, Bu. Nah. Atau coba tanya lagi biar saya jelasin habis ini. Keterikatan baik dari segi sedekah, yaitu dari segi pertemanan, kerabat. Ya, pertemanan atau kerabat, yaitu keluarga, atau ketetanggaan. Atau keterikatan dari segi dia pengurus masjid gitu loh, dan kita sering di masjidnya gitu. Itu termasuk keterikatan. Ya. Maka diperbolehkan untuk sholat. Itu syaratnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita belum melaksanakan sholat jenazah untuknya di masjid. Jadi sholat jenazah sekali aja kita lakukan sekali gitu loh. Kita sholatin dia sekali, ya udah nggak usah sholatin lagi. Tapi kalau misalnya ada jenazah disolatkan di beberapa masjid, maka itu diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya mayit itu mewasiatkan begitu, tolong sholatkan saya di masjid ini dan masjid ini. Ya, jadi syaratnya mayit itu muslim atau muslimah. Artinya yang bakal sholatin di kuburnya ini, dia tahu ini muslim atau muslimah gitu. Adapun kalau dia tahu bahwa ini orang meninggalkan sholat, maka nggak boleh disolatin. Bagi orang yang mengetahuinya meninggalkan sholat sama sekali, ya. Dan yang kedua memiliki apa? Keterikatan. Baik dari segi kedekatan kerabat, kedekatan pertemanan, kedekatan pekerjaan misalnya. Adapun kalau nggak punya keterikatan kedekatan, maka tidak disyariatkan untuk sholat di kuburnya. Bahkan dikhawatirkan menjadi bid'ah. Contoh, misal di sini dekat kuburan nggak cuma? Ada kuburan di sini nggak? Nggak ada. Ada. Oh, bisa kita ke situ mungkin sore ini. Misal kita ke kuburan pemakaman. Kemudian kita cari kuburan-kuburan yang masih belum sebulan gitu. Terus kita sholatin. Misalnya Ike binti Nurjana. Itu nama penyanyi bukan? Enggak. Oh, beneran udah meninggal itu. Misalnya Sutomo bin Fulan gitu. Oh, ini belum sebulan nih, belum 40 hari. Yuk kita sholatin yuk, sholatin. Cari kubur lain juga masih fresh, ini belum disolatin, sholatin. Maka ini nggak boleh.
Kenapa? Dari hadis tersebut, dari perbuatan Nabi SAW, dari sunnahnya Nabi SAW, Nabi mengenal itu, mengenal perempuan itu, gitu. Ada kedekatan. Seandainya hal tersebut diperbolehkan, yaitu sholat untuk sembarang, yang penting orang nggak tahu siapa dia, pokoknya ada batu nisannya, Muslim kelihatannya. Kalau emang itu diperbolehkan, maka tentu itu udah banyak dilakukan oleh para sahabat sejak zaman dahulu. Ya enggak? Jadi begitu yang benar. Ya begitu. Wallahu a'lam. Itu perbuatan Nabi, ya, sunnah, ya. Sunnati, sunnah Nabi SAW. Au takrir. Atau takrir, yaitu pembiaran oleh Nabi SAW, atau apa tadi bahasanya? Takrir, pengaminan, pembiaran, penyetujuan. Itu termasuk juga masuk dalam masalah petunjuk sunnah. Contohnya Khalid bin Al-Walid, beliau memakan ketika itu menyantap binatang padang pasir namanya apa? Dhab. Namanya dhab. Itu the real kadrun, itu dhab namanya. Ya, bukan seperti biawak, bukan. Tapi ada bentuk mirip biawaknya, cuman bukan biawak. Ya, tapi ini halal. Loh, kok bisa halal? Tahu dari mana? Begini, Khalid bin Al-Walid lagi makan itu, masakan dari Maimunah. Makan, ya. Terus ditawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini untuk engkau, dhab untuk engkau. Nabi SAW tidak apa? Tidak menyentuhnya. Tidak mau makan itu. Loh, kenapa? Kabilah Quraisy itu nggak biasa makan binatang ini. Nggak biasa makan binatang ini. Maka Rasulullah tidak menyentuhnya, tidak pula mengomentarinya. Ya udah dimakan sama Khalid bin Al-Walid. Maka di sini lihat, Rasulullah melarang nggak Khalid bin Al-Walid untuk makan dhab? Tidak. Berarti di sini ada takrir, yaitu penyetujuan bolehnya makan binatang dhab. Ya, makanya namanya takrir. Jadi ketika Rasulullah membiarkan, itu menunjukkan berarti hal tersebut boleh. Yaitu sunnahnya Nabi, yaitu petunjuknya Nabi adalah hal itu boleh. Ya, hal itu boleh. Ini takrir namanya. Ya. Contoh lain, ada seorang sahabat lagi sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Ada satu sahabat lainnya kemudian bersin, haji, bilang apa? Alhamdulillah. Nah, sahabat yang satunya lagi bilang apa? Yarhamukallah. Selesai sholat, Rasulullah SAW menegur yang mana? Yang bersin atau yang yarhamukallah? Ia mengatakan yarhamukallah, ditegur Rasulullah. Sesungguhnya sholat ini tidak baik untuk kalam manusia. Tidak baik untuk kalam manusia. Ya, maka jangan katakan itu kalau lagi sholat. Loh, kok bisa ini? Kan yarhamukallah kan doa ya. Tapi yang alhamdulillah, yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Yang mengatakan yarhamukallah malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Karena yarhamukallah di sini ada interaksi. Semoga Allah merahmatimu. Seperti ada apa? Apa ya? Percakapan. Adapun alhamdulillah, cuma alhamdulillah segala puji bagi Allah. Maka di sini Rasulullah SAW ya melarang doa seperti itu dalam sholat, adanya seperti percakapan, dan mentakrir, yaitu membiarkan dan mengamini orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Jadi di sini apa hukum mengucapkan alhamdulillah setelah bersin pada saat sholat? Hukumnya boleh, tidak masalah. Dalilnya apa? Dalilnya pembiaran Nabi terhadap hal itu. Yang satu ditegur, yang alhamdulillah dibiarin, berarti boleh. Ini namanya takrir. Gitu. Ya sunnah-sunnah juga termasuk. Ya. Gimana, paham ya insyaallah ya? Ibu-ibu paham nggak Bu? Saya kecepatan nggak ngomong Ibu? Apa keberatan materinya Bu? Atau kita udah aja mungkin ya? Kemudian yang keempat, terisbatkan kepada Nabi SAW kan perkataan udah, perbuatan udah, takdir udah, kemudian sifat, karakter fisik maupun akhlak. Karakter fisik itu termasuk petunjuk Nabi juga, namun
sebagian ulama mengatakan kalau itu karakter fisik yang sifatnya tabiat pada diri Rasulullah SAW yang tidak mesti terwujud pada manusia lainnya, maka itu tidak berarti sunnah. Ya, seperti apa? Misal Rasulullah SAW memiliki wajah yang tampan, wajah yang enak dipandang, tampan. Apakah disunahkan bagi laki-laki untuk berwajah tampan? Lah itu tergantung. Ya enggak Pak Joko? Enggak. Enggak Pak, enggak ngomong apa-apa loh, enggak ngomong apa-apa. Ya. Kalau qadarullah Allah berikan wajah yang tidak tampan, ya itu bukan berarti wah ini wajah itu enggak sesuai sunnah ini, enggak apa. Ya enggak gitu. Ini jibilli sifatnya. Nah, kalau memang itu jibilli itu yang tercetak begitu, maka enggak wajib. Enggak menjadi sunnah. Ya. Kecuali kalau memang ada cetakan fisik yang Allah berikan padanya dan Rasulullah SAW dengan perbuatan atau perkataan ucapan itu menjadikannya suatu jalannya Nabi SAW. Contoh, kata Nabi SAW, wa'ful liha, biarkanlah jenggot. Jenggot ini kan fisik, dia ciptaan Allah, bukan kita yang menumbuhkan. Walaupun kadang bisa distimulan, dirangsang dengan Firdaus, ya, atau apa yang buat bumbu dapur itu yang bisa mengeluarkan hitam itu? Kemiri, iya. Dulu waktu 2 SMP itu belum ada bulu sama sekali di sini, bulu hitam belum ada. Kita pakai kemiri itu. Wow, masya Allah, lebat gitu di pesantren. Biar punya jenggot gitu, biar punya kumis jenggot. Tapi nggak berefek ternyata, ya, karena belum dapat hidayah ini. Ya, jadi ketika itu nggak ada, ya, baru tumbuh kelas 2 SMA. Nah, ala kulli hal itu menjadi ibadah, jadi sunnah. Jalannya Nabi SAW karena perbuatan dan karena perintahnya Rasulullah SAW. Itu fisik, gitu loh. Nah, begitu juga bukan begitu juga. Misal rambut. Rasulullah SAW pernah memiliki rambut sampai menuju sebahu ini. Apakah itu sunnah atau bukan? Itu bukan sunnah. Kenapa? Ya emang begitu. Rambut tumbuh seperti itu dan Rasulullah tidak memerintahkan, gitu loh. Maka ini sifatnya apa? Jibilli. Begitu juga dengan kemudian kita beranjak ke sifat atau karakter yang sifatnya akhlak. Adapun akhlak, maka ini sunnah secara mutlak. Misalnya murah senyum, mudah bergaul, pemalu misalnya. Maka ini sunnah secara mutlak. Taib itu sunnahnya Nabi. Alaikum bisunnati, atas kalian untuk memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah. Maka sebagian ulama ahli usul fiqih menyatakan disandingkannya sunnahnya para khalifah atau metode beragamanya para khalifah di sini, yaitu 4 khalifah itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah dalil dan hujjah. Karena berdasarkan ini, ya, inisiatif dari Abu Bakar, inisiatifnya Umar, inisiatifnya Utsman atau Ali pada masa khilafah mereka, maka itu menjadi dalil. Apa contohnya? Di antaranya inisiatif Umar bin Khattab misal. Ini menurut sebagian ulama, ya, enggak semua ulama, ya. Karena sebagian ulama lainnya tetap bersikukuh bahwasannya perkataan Khulafaur Rasyidin tetap tidak bisa dijadikan patokan dalil. Ada yang harus gitu. Jadi khilafiyahnya ulama. Tapi saya kasih ke contoh. Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, beliau rajin patroli malam untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Maka ketika beliau patroli, ternyata ada satu rumah
Terus ada seorang ibu-ibu sendirian sambil mendendangkan anasyid, yaitu syair-syair, berkeluh kesah sendirian tanpa mengetahui bahwasanya ada Umar bin Khattab itu sedang menguping. Ya. Maka di situ berkeluh kesah akan sepinya dia. Kesepiannya dia akan suami. Ya, maka besoknya Umar dan berkeluh kesah dengan banyak kalimat-kalimat. Maka besoknya Umar bin Khattab kemudian bertanya, ini istrinya siapa? Apakah punya istri? Apa punya suami? Ya, punya suami. Siapa suaminya? Ternyata suaminya adalah salah satu pasukan tentaranya Umar bin Khattab yang sedang diutus di negeri Syam atau negeri lainnya, lupa. Maka segera Umar bin Khattab bertanya, entah ke siapa, tidak ingat apa ke Hafsah atau ke lainnya, bertanya kepada putrinya, berapa lama perempuan itu bisa tahan ditinggal oleh suami untuk baik dinas, pemerintahan atau safar? Berapa lama? 1 bulan masih kuat, kata putrinya. Selebihnya ia masih kuat, tapi 4 bulan gimana? 4 bulan udah nggak kuat kalau habis itu udah. Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil tentara tersebut, mengutus orang untuk memanggil tentara tersebut untuk balik ke rumahnya dan memberikan pelayanan kepada istrinya. Dan kemudian beliau tegaskan dalam hukum kenegaraan bahwasanya dinas ketentaraan ketika itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Iya. Nah, bagi yang menjadikan pendapat atau perkataan Umar itu dalil sebagai sunnatul khulafair rasyidin, maka itu bisa menjadi dalil bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh keluar dinas atau menuntut ilmu meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Dan itu bagi sebagian madhab diterapkan. Begitu. Ya. Antum ngantuk sih. Ngopi bro, ngopi. Ya. Dan seterusnya. Tamassaku biha, berpeganglah dengan kuat padanya. Ya. Karena ini emang cuacanya meriwing, jadi enak buat tidur ya. Ya, jadi tolong bantu saya untuk tidak ikutan tidur ya. Karena kita sama-sama senasib. Pertanyaan ketiga, bisakah kita mencukupkan dengan Al-Quran saja tanpa hadis? Jawabannya tidak. Kita tidak bisa demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl 44. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan Nabi SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ingatlah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya, itu hadis bersama dengan itu. Maka enggak boleh kita menjadi Qur'aniyin dengan makna yaitu hanya Quran saja. Adapun sunnah atau hadis itu kita tidak pegang. Itu bisa menjadi kufur. Bisa menjadi kufur karena konsekuensi beriman kepada Rasulullah SAW adalah kita mengimani hadis-hadisnya. Ya, jadi ada kelompok namanya Qur'aniyun atau disebut juga inkarus sunnah. Yaitu ada pesantrennya di suatu tempat di daerah Jawa Tengah, di Solo atau di mana. Atau biasanya menyebarkan buku-buku, bukunya bagus cetakannya. Kadang disebarkan di masjid. Setelah sholat asar atau sholat apa, orang ini membagikan buku tersebut kepada jemaah yang keluar dari masjid. Itu pernah saya lupa tahun berapa, mungkin 2007 atau berapa. Ketemu di salah satu masjid pasar lah. Keluar dari masjid habis sholat asar, orang itu memberikan selebaran, kemudian memberikan satu buku. Weh, bagus nih bukunya nih. Orang mana ketika itu orang masih adalah suka baca dari itu, karena internet belum seperti sekarang. Suka baca di buku kutip kecil masih banyak orang. Maka saya baca. Masya Allah, banyak banget ayat Al-Quran di sini. Ayat Al-Quran banyak banget. Setiap kalimat ada lagi ayat Al-Quran, setiap faedah ada lagi ayat Al-Qurannya. Masya Allah. Tapi kok Anda nggak menemukan hadis Nabi SAW? Maka langsung Anda tanya ke orang yang balik, Anda tanya, Mas, kok nggak ada hadis Nabi, Mas?
langsung gelagapan dia. Seperti ketahuan aibnya gitu loh. Maka lihat, oh ini pondok pesantren ini di Solo ini, oh ini udah pernah tahu ini yang seperti ini inkar sunnah, maka saya kembalikan kalau nggak salah, saya kembalikan, nggak terima buku tersebut. Ya, memang alhamdulillah, tapi pemahaman inkar sunnah secara resmi tidak tersebar sekarang. Maksudnya pemahaman ini maksudnya secara golongan. Tapi secara praktek banyak sekarang mengingkari sunnah Nabi SAW, dalam artian yang sudah ada di sunnah Nabi diingkari, itu banyak. Rata-rata ahlul bidah kayak gitu. Karena kata para ulama salaf, ketika kebid'ahan hidup di suatu daerah, maka satu sunnah akan mati di satu daerah tersebut. Semakin banyak kebid'ahan, semakin mati sunnah-sunnah di situ. Sebaliknya, ketika satu sunnah dihidupkan di suatu daerah, maka satu bid'ah akan mati di daerah itu. Semakin banyak sunnah dihidupkan, maka semakin terkikis bid'ah di daerah tersebut. Bid'ah, khurafat, takhayul itu semakin terkikis kalau sunnah itu ditegakkan. Sekarang misal di antara jemaah ahlu sunnah yang biasa berakidah dengan ahlu sunnah dan percaya dengan hadis Nabi SAW, beramal hanya sesuai dengan sunnah. Sekarang kalau misalnya dikasih mujarrabat, isinya wirid-wirid yang tidak ada syaratnya, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, di situ mau nggak kira-kira? Nggak mau, nggak mudah terperdaya. Tapi ini dari Habib Fulan, mau dari Habib Fulan, dari Syarifah Fulanah, tetap kalau emang nggak ada dalilnya saya nggak mau. Tapi ini emang ada dalilnya. Ini sholat, misalnya sholat alfiyah namanya. Tahu nggak sholat alfiyah coba? Itu sholat di malam nisfu Sya'ban. Enggak, bukan 20. Dia 100 rakaat. Dan satu rakaat setiap rakaat itu harus membaca 10 kali Al-Fatihah. Berarti kan 10 Al-Fatihah satu rakaat, dan itu ada 100 rakaat satu malam. 100 rakaat kali 10 Al-Fatihah berapa? 1000 Alfiyah, maka ini sholat Alfiyah namanya. Alfiyah. Bukan Alfiyah Dwi Cahyo, itu spontan dulu ada ya. Alfian ya. Alfian Dwi Cahyo ya. Nah, misal dikasih itu, ini dalam hadis disebutkan siapa yang sholat ini pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan memberikan segala hajat untuknya. Segala yang dia hajatkan Allah berikan, tunaikan. Dulu mungkin ketika misal kita masih ikut misal pengajian yang menjajakan hal-hal seperti ini dan menjanjikan ini karena ini dari Habib Fulan, itu mungkin percaya. Ini dari tirah Nabi ini. Keturunan Nabi kok yang ngomong, nggak mungkin bohong, padahal bokis. Iya, padahal bohong. Dan itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu, dulu mungkin percaya, bahkan mengamalkan. Dan udah capek-capek 100 rakaat, bayangkan. 2 rakaat aja udah memble kok. Ini 100 rakaat. 1 rakaat 10 Al-Fatihah. Itu benar-benar orang yang sungguh-sungguh itu mau melakukan itu. Makanya kata para ulama, al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Ekonomis tapi dengan sunnah itu lebih baik daripada glamor usaha dengan bid'ah. Kasihan sekali. Ya. Kalau dari cara ngangguknya antum kayaknya dulu pernah itu enggak? Ya, mantan penggemar ya. Ya, alhamdulillah hidayah sunnah ini meringankan hidup sebenarnya. Nah, itu tidak ada tunjuknya. Sekarang orang-orang sunnah nggak percaya kayak gituan. Alhamdulillah. Itu satu hal berkaitan dengan amaliyah. Dengan akidah pun begitu. Kalau misalnya kamu tempelin ini, itu akan terhindar dari maling, terhindar dari kebakaran. Ya, beneran nih, beneran. Coba aja tempel di rumah, di gagang pintu, tempel di mobil. Iya. Ya. Misal
antum bikin raja dari ayat ini, antum bawa dah, nggak bakal ada orang yang berani sama antum, gitu. Bawa, taruh dompet, sampai jalan nantangin orang, ayo siapa yang berani sama gua? Semua orang berani sama dia, dihajar habis itu dia, nggak ada manfaatnya berarti. Pakai jimat, orang sunnah ada nggak pakai jimat? Nggak ada yang pakai jimat. Ngapain? Tawakal sama Allah Azza wa Jalla yang maha kuat gitu loh. Itulah nikmatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai kapan ini? Sedikit lagi. Pertanyaan keempat, ada pertanyaan? Udah ada pertanyaan belum, Pak? Udah ada. Nanti dulu. Bolehkah kita mendahulukan pendapat yang lain atas firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan Nabi SAW bersabda, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya khawatir bahwa akan turun hujan batu kepada kalian dari langit. Karena apa? Karena aku berkata kepada kalian, Rasulullah SAW bersabda, sedangkan kalian malah berkata apa? Qala Abu Bakar, qala Umar. Jadi kata Rasulullah begini, malah kalian kemudian memberikan respon, tapi kan kata Umar begini, tapi kan kata Abu Bakar begini. Itu padahal manzilahnya Umar dan Abu Bakar loh, sahabat Nabi yang paling dekat. Lah gimana kalau kata Rasulullah begini, tapi kan kata Kiai Fulan begini? Itu gimana? Tapi kan kata Rasulullah ini, gitu. Ini sunnah Rasul, tuh kan dikit-dikit sunnah. Ya, seperti itu sebagian dari orang. Semoga Allah berikan yang seperti itu hidayah, ya kesian. Jadi jadi fanatik dengan selain Rasulullah SAW. Ya, ada charger nggak? Ada charger nggak? Ada. Bu bisa numpang charging nggak, Bu? Bayar 2.000 nggak? Takutnya nanti bayar 2.000 lagi. Hah? Tergantung. Oh gitu, masih berapa persen? Ntar bayar 2.000 lagi. Ya, syukuran. Kemudian dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya seperti tadi, jadi menandingi perkataan Rasul dengan perkataan para ulama, maka ini tidak boleh. Ingat, menandingi ini berarti ketika bertentangan. Kalau misalnya perkataan ulama menafsirkan perkataan Rasulullah SAW dengan benar, maka tentu kita ikut gitu loh. Ya seperti itu. Mungkin materi cukup sampai situ. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Fadhal. Nah, Ustaz, ada pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar kita terpacu untuk banyak membacanya, karena bulan Ramadan kebanyakan manusia sibuk dengan urusan hari raya seperti membuat kue atau membeli pakaian baru. Jazakallahu khairan. Baik. Motivasi untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, dan kata Allah Azza wa Jalla, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran ke Baitul Ma'mur, yaitu di malam Al-Qadar. Kemudian dari Baitul Ma'mur diturunkan kepada Rasulullah secara munajjam, yaitu gradual, secara berangsur. Nah, kemudian fadilah lainnya bahwasanya di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Fadilah lainnya bahwasanya amalan-amalan ketika kita sedang menghadapi ketika kita sedang bersabar dengan berpuasa, maka itu lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Dan para ulama sudah membiasakan menjadi sunnah yang menjadi tradisi dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, yaitu khatam Al-Quran sampai sekian kali.
Memang ada hikayatnya dari Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala, sampai Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali dalam sebulan, berarti satu hari 2 kali khatam. Walaupun ini riwayat perlu dicermati baik-baik apakah ini riwayat sahihah atau tidak gitu loh. Tapi menjadi cemeti buat kita akan ketertinggalannya kita dari segi kuantiti bacaan dan kualitasnya dibandingkan para ulama zaman dahulu. Saking mereka mengejar apa? Mereka mengejar pahala yang besar di bulan Ramadan. Ibaratnya kalau misalnya ibu-ibu dalam musim bazar, pada musim bazar, maka ketika itu banyak diskon. Juga barang-barangnya high quality. Diskon bisa 50% dari harga asli. Bahkan ada yang cuci gudang. Jadi ada gudang dicuci gitu sama dia, ya. Nah itu pasti tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini gitu loh. Ya, begitu juga dengan hamba Allah Ta'ala ketika menghadapi Ramadan, jangan sia-siakan kesempatan ya untuk tidak beramal soleh banyak-banyak dengan kualitas yang baik, di antaranya membaca Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan banyak orang dan mungkin termasuk kita lebih fokus ke perdagangan, fashion, dan juga hari raya. Taib, kalau ummahat, kalau dia mau beramal bisa, yaitu menyediakan iftar, itu amal besar itu. Selama tidak israf. Israf itu adalah melampaui batas dalam spending sesuatu. Rata-rata buka puasa kita tuh israf. Iya. Berlebihan dalam spending sesuatu yang sebenarnya secara syar'i sudah cukup sekian, namun ini berlebih. Baik dari kuantitinya, baik dari varian dan jenisnya, apalagi dari segi gulanya. Karena bulan gula ini jadi lama-lama. Udah nahan puasa, Masya Allah. Ya, makan nasi, sahur makan nasi, banyak nasi ya, gula. Ya kan? Udah gitu sahurnya nasi sama mie. Ya, itu karbohidrat semuanya. Ya. Nah, pas habis subuh ngapain? Tidur. Iya kan? Tidur. Ya. Kerja lemes. THR pengen naik, minta naik. Nah, maghribnya buka puasanya cendol iya, cincau iya, marjan iya. Apalagi kurma alhamdulillah iya. Minuman dicicipin semua, es doger juga. Misue juga. Dan seterusnya. Ya kan? Donat iya, gorengan. Kolak juga. Ayo sebutin nih Mbak. Semuanya diabak. Apalagi di bulan awal-awal Ramadan itu semua orang lagi pada getol sedekah. Kalau ke masjid, bejibun itu bukaan. Bahkan kita udah siapin plastik dari awal. Tuh kan. Mubazir, kadang-kadang mubazir, kebuang-buang gitu kan. Ya. Ini israf. Maka hendaklah seorang ibu atau ibu rumah tangga, misalnya untuk keluarganya, sesuai kadarnya aja. Ya. Jangan varian makan banyak gitu, padahal cuman berapa sih anaknya gitu kan? Misal, ya. Kalau banyak ya udah sesuaikan dengan kadarnya. Jadi di zaman kita ini orang tuh yang membuat kita itu malas ibadah karena kita tuh banyak teralihkan dengan pernak-pernik seperti ini gitu loh. Harus makan inilah, harus makan itulah, harus pakai dress inilah, harus punya bahan itulah, dan ini itu tidak menyelamatkan kepada akhirat gitu. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun naudzubillah. Ya, masih ada lebaran haji ya. Itu. Tapi boleh pakai punya baju baru ya, alhamdulillah boleh, bagus. Namun kata para ulama Ahlussunnah, bukanlah hari raya itu bagi yang memakai baju baru atau baju bagus, bukan itu. Ya. Maksudnya itu boleh, bagus,
dan bahkan kebaikan, tapi jangan dijadikan barometer Anda telah bulan penuh kemenangan. Menang apa? Emang ngelawan siapa kalian gitu loh. Buktinya tetap aja kok, sama aja. Lebaran tetap aja nggak ada perubahan. Ya, awal-awal getol Masya Allah, hari kelima, hari keenam udah lesu. Udah malas baca Quran, tarawih gak ikutan lagi. 10 terakhir udah, bentar lagi THR nih, cair nih. Udah pasar, mall penuh. Masya Allah. Sebenarnya ini kebatilan. Kalau memang kita, jadi memang mindset masyarakat. Jangan ngobrol, dengerin Ana. Jadi mindset masyarakat kita ini gini, kan trade atau perdagangan itu kan ngikutin dengan demand masyarakat gitu loh, permintaan masyarakat gitu loh. Di 10 hari terakhir itu lagi THR cair, banyak orang THR cair. Ya. Maka mereka pengen belanja siang Ramadan 10 hari terakhir nggak enak. Akhirnya buka puasa lah di mall, buka puasa di toko ini di mana gitu, supermarket di dan seterusnya. Belanja ini belanja itu. Diskon kemudian oleh mall-mall atau oleh toko-toko diskon. Akhirnya tersedot semua orang sana. Yang tersisa di masjid ya orang yang masih istiqomah. Yang lainnya kemana? Ke mall. Bukan berarti ke mall itu langsung haram, enggak. Hanya saja ketika kemajemuan masyarakat seperti ini jadinya, lalu Anda tuh menang dari segi mana? Gitu loh. Enggak menang. Ke mall juga ngapain? Beli baju baru. Seolah siang hari nggak bisa beli baju baru. Pernah nggak jemaah sekalian di antara kita hari raya Lebaran Idul Fitri nggak pakai baju baru? Ayo siapa yang pernah? Ada dua kemungkinan. Emak karena emang kepepet nggak punya fulus, emak karena tawadu. Allah alam, itu terserah mau gimana masing-masing. Iya. Tapi kalau di sebagian daerah di Yaman, kalau di hari raya itu pakai baju baru dan brandnya itu masih tertempel. Di kita ketawa orang-orang, tapi di Yaman beberapa daerah Yaman itu malah sesuatu yang Masya Allah. Beda sama kita mindsetnya. Kalau kita kan norak lu, tuh stikernya itu dasar norak, bikin malu keluarga, beban keluarga, ya kan? Nah, tapi kalau di beberapa daerah di Yaman itu masih ada stikernya, gajah duduk, ya nggak di sana nggak ada gajah duduk di sana, gajah aja nggak ada di sana. Nah, kenapa begitu? Karena mereka itu kan gini, kita kalau ngelihat orang punya barang baru, kita kan apa? Sunnahnya apa? Doain. Nah di beberapa daerah Yaman itu, beberapa orang kalau punya baju baru atau pakaian baru, masih ada tertempel apa tuh gantungannya, stikernya. Itu wah baru ya, didoain berkah. Oh kita kan enggak. Ini baru ya, norak lu, sombong banget sih gitu katanya. Mentang-mentang baru, kok kita kayak gitu, emang tradisinya beda. Sekarang kita itu pakai baju baru supaya apa? Prestige atau hal lain? Kalau di sana di beberapa daerah Yaman pakai baju baru supaya apa? Didoakan oleh orang. Masya Allah. Ajaib. Beda ya? Beda. Maka jangan berfokus pada dunia itu nggak bikin kita masuk surga gitu loh. Nggak bikin kita tenang. Bikin ribet ya begitu. Seorang semakin dia berilmu, semakin kenal dengan akhirat, dia itu malah semakin merasa dunia ini secukupnya aja. Ya begitu. Bukan berarti nggak boleh kaya. Kaya itu baik, tetapi untuk spending dia secukupnya dia aja. Silakan lanjut. Ya, dan kebanyakan orang yang fokus di dunia itu jauh dari Al-Quran. Ya silakan Pak. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa amalan-amalan bid'ah lebih disukai syaitan? Kenapa amalan-amalan bid'ah lebih disukai syaitan? Ada dia sebagian athar salaf dan juga para ulama mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis min al-ma'asi. Bid'ah itu lebih disukai iblis dari maksiat. Kenapa?
Karena bid'ah itu pelakunya itu tidak ngeh kalau itu adalah kemunkaran. Sementara maksiat, pelaku maksiat itu tahu kalau yang dilakukan itu maksiat, kemungkaran. Maka ratio posibilitas untuk bertaubat bagi pelaku bid'ah itu jauh lebih kecil dibandingkan ratio posibilitas bertaubatnya ahli maksiat. Orang kalau tahu dirinya itu lagi salah, ya memang dia mungkin bersalah, cuman ada posibilitas suatu saat dia berhenti dari kesalahannya. Karena apa? Ya saya salah emang. Dan ketika dipergokin, dia ngaku dia salah. Posibilitasnya kayak gitu. Tapi coba kalau orang gak ngerasa bersalah, padahal dia salah besar, ngotot dia. Makanya ahli bidah itu rata-rata lebih ngotot daripada ahli maksiat. Kalau misalnya kita ketemu sama orang lagi ngapain? Lagi minum di pinggir jalan, nggak sampai mabok full. Astagfirullahaladzim, malu dia. Pak, ya Pak Ustadz, afwan, keceplosan ini minum, keceplosan. Ya kan? Tapi kalau al-bid'ah, enggak. Sekarang lihat orang lagi main gaple atau lagi main judi pakai uang tuh. Main kartu pakai uang. Antum datangin pergokin, astagfirullahaladzim. Judi ya? Gak mungkin kan dia bilang, enggak kok kita lagi ikhtiar. Gak mungkin kan bilang gitu. Dia tahu judi, aduh maaf gitu. Judi yang malu-maluin keluarga, beban keluarga gitu lagi kan. Ya. Nah, jadi ahli maksiat itu lebih berpotensi untuk bertaubat dibandingkan ahli bid'ah. Makanya ahli bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan. Gimana? Khalas? Oh ada. Ya silakan. Ayo tanyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumput-rumput di coba tolong dicarikan hadis itu. Rumput hadis rumput kuburan. Ya, rumput kuburan jangan dipotong. Mengurangi azab si mayit. Benarkah itu Ustaz? Mengurangi azab si mayit. Ya, sebentar itu coba dicari. Hadis rumput kuburan ada enggak? Ada enggak hasilnya? Coba. Pohon jangan dicabut. Apa kesimpulannya ya? Kompasiana, janganlah. Jangan dari Kompasiana. Begini. Bolehkah mencabut tanaman atau tanaman liar di atas kuburan? Gitu ya. Itu pertanyaan begitu Ibu ya. Tumbuhan liar maksud saya. Iya, rumput kuburan. Jawabannya adalah ketika rumput tersebut tidak mengganggu kuburan, tidak menutupinya sehingga masih terketahui bahwa itu kuburan, maka nggak usah dicabut. Paham nggak? Namun kalau rumput tersebut berpotensi membuat kuburan tidak tampak sehingga orang bisa menginjaknya atau nggak tahu kalau itu kuburan, maka dibabat nggak apa-apa. Adapun hal tadi, karena tumbuhan atau rumput kuburan itu mengurangi azab mayit, berarti ini menandakan memvonis mayit ini lagi diazab dong berarti. Gini, ini berangkat dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW lewat di dua kuburan. Marra Rasulullah SAW biqabrain. Rasulullah SAW suatu ketika lewat di dua kuburan. Kemudian kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua sahibul kubur ini lagi diazab. Tidaklah mereka diazab untuk sesuatu yang dianggap besar ketika masa hidupnya. Yang satu karena tidak menjaga diri dari cipratan kencingnya, dan yang kedua karena suka berjalan menyebarkan adu domba. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil suatu dahan atau tangkai yang masih basah,
Masing-masing bahasa ini yaitu imma langsung dari ranting pohon atau ranting yang terjatuh namun belum lama. Aslinya masih basah, masih bisa tumbuh kehidupan gitu di situ. Kemudian beliau menancapkannya pada kuburan-kuburan itu, ya, dengan maksud untuk meringankan apa? Azab pada keduanya. Ketahuilah hadis ini tidak bisa disamakan dengan kasus rumput kuburan. Tidak bisa disamakan dengan kasus rumput kuburan dengan beberapa alasan. Pertama, itu adalah perbuatan yang khusus hanya Rasulullah yang melakukannya dan tidak ada para sahabat yang melakukannya setelah Rasulullah SAW. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut berdasarkan wahyu dari Allah tentang hal gaib akan nasib orang di dalam kubur tersebut. Sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana sahibul qabr di dalam kuburnya, maka nggak bisa disamakan. Ya gak? Ya. Yang ketiga, bahwasanya ranting-ranting atau tumbuhan itu tidak bisa meringankan azab bagi sahibul qabr kecuali jika memang ada perintah dari Allah dan Rasulnya untuk melakukan itu. Maksudnya kalau misalnya kita nanamin itu pun itu tidak berefek. Gitu Bu ya. Baik kita nanamin atau dengan izin Allah tumbuh sendiri. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan berefeknya dia akan apa? Azab kuburnya orang tersebut. Sampai sini paham Ibu? Jadi hadis tersebut khusus perbuatan Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah untuk melakukan hal tersebut. Maka kalau kita menanam suatu tanaman di kuburan orang tua atau kuburan siapa, tidak berefek pada mayit karena tidak ada dalil. Asalnya adalah tidak berefek, maka kita tidak bisa mengatakan akan berefek nanti insya Allah. Enggak boleh kita menetapkan berefeknya penanaman tersebut karena tidak ada dalil khusus untuk perbuatan kita itu. Ya, begitu. Makanya para sahabat nggak pernah mereka nyekar di bulan Sya'ban apalagi itu. Kan kita kan di bulan Sya'ban banyak yang melakukan nyadran, nyekar. Nyekar kan kembang ya, sekar. Nah, itu ngapain kembang? Ditabur di makam para nenek moyang gitu kan ya? Iya. Tujuannya apa? Coba. Tradisi siapa kayak gitu? Itu tradisi orang Nasrani, tradisi orang-orang nenek moyang zaman dulu. Terus diintegrasikan dengan hadis ini. Kalau misalnya kita taruh kayak gini-ginian, itu akan meringankan azab kubur. Berarti nenek moyang Anda kena azab dong sekarang. Kita bilang gitu. Tersinggung dia. Iya. Kok Anda bilang, kok Anda naruh kayak gini sih? Ini supaya meringankan azab kuburnya. Loh, berarti Anda tahu dong nenek moyang Anda sedang diazab. Kasian banget. Gitu. Ya. Rasulullah SAW melakukan penancapan tersebut di kubur dua orang itu karena Rasulullah tahu ini sedang diazab, oleh Allah diberitahu dan oleh Allah diberi perintah untuk melakukan itu. Sekarang kita melakukan itu berdasarkan apa? Emang kita tahu dia sedang diazab? Gitu kan? Ya, maka enggak boleh. Bahkan diingkari oleh para ulama untuk membuat tanaman khusus di tepat di kuburnya orang ini enggak boleh. Pasti di situ ada keyakinan tertentu kalau misalnya kita menanam satu hal di situ. Maka jangan, biarkan aja kubur itu biasa. Kalau ada tanaman dengan izin Allah sendirinya tumbuh dengan izin Allah, maka ya udah biarin. Tapi nggak ada keyakinan khusus. Oh ini pohon nangka di sini, alhamdulillah pasti lebih ringan di kuburnya nih karena ada pohon nangka. Lebih ringan daripada pohon nangka kan berat. Ya mau pohon nangka kan enggak, kalau misalnya mungkin yang menziarahi dulu lagi ziarah sambil makan nangka biji taruh situ terus jadilah pohon nangka misalnya. Iya. Nah, jadi seperti itu enggak masuk syariat dan enggak boleh ada akidah khusus tentang itu. Udah itu khusus
hadis Nabi SAW berkaitan dengan perbuatan Nabi saja. Makanya para salafus saleh tidak melakukan hal tersebut. Nyekar, ngembang itu nggak melakukan. Nyiramin dengan air kemang enggak, itu semua adalah suatu kebidahan. Begitu. Rumput-rumput yang ada di situ ya hanya rumput. Fungsinya apa? Ya nggak ada fungsi, khalas. Apakah berefek terhadap kuburnya orang? Kita katakan nggak ada efek, khalas. Ya wallahu alam kalau ada efek atau enggak, wallahu alam, tapi kita nggak punya dalil untuk menetapkan ada efek. Maka kembali ke asalnya, ini hanya tanaman, nggak ada urusan dengan akidah berkaitan dengan azab atau nikmat kubur. Seperti itu ibu-ibu ya. Maka mencabut ilalang atau rumput, kalau misalnya rumput itu mengganggu dalam artian membuat kuburan termahjub, tertutup, maka cabut rumput-rumputnya, nggak apa-apa. Apakah ketika mencabut nanti bakal ada yang teriak dari mayat, waduh jangan, waduh, bingung ya, nggak ada efek. Kalau ternyata dicabut, aduh, kok kayak nyabut ketek nih, jadinya sedikit sekali ini cabut langsung aduh, nggak ada efek. Coba aja beneran. Ya, terus pohon gede, pohon besar di kuburan jangan ditumbangin. Ada beragam macam versi. Itu untuk meringankan azab kubur orang-orang ini. Ada yang gitu, disesuaikan sama hadis Nabi. Ada versi itu pohon keramat. Nah, mulai itu kan. Ada versi itu pohon peninggalan sejarah. Ada versi ada wasiat untuk tidak boleh menebang pohon itu. Ada versi lagi itu pohon di situ banyak penghuninya. Aduh, banyak dah. Yang seperti ini kalau dipercayakan macam-macam, maka sebenarnya pemerintah itu berhak untuk apa? Menumbangkan pohon itu, bahkan wajib untuk menumbangkannya sebagaimana di masa khalifah dahulu. Begitu ya, silakan lanjut. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita membaca Al-Quran di waktu kajian berlangsung? Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian? Kau baca Quran di kajian maksudnya gimana? Lagi kajian baca Quran. Membaca Quran ketika yang membaca ustadznya Pak? Jamaah. Oh. Membaca Al-Quran ketika kajian dilihat. Kalau misalnya dia untuk diri pribadi, sirri, ya, dan nggak mengganggu sampingnya atau orang di sekitarnya yang menuntut ilmu, maka nggak masalah dia baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran kapan saja boleh, atau zikir kapan saja boleh. Tetapi ketika membaca Al-Quran itu membuat dia mengganggu jemaah lain, maka ini jangan. Ya, maka ini jangan, karena ini mengganggu ya, membuat hati orang-orang di sampingnya mungkin kesel mungkin ya. Minimal di lisan aja tanpa suara ya. Seperti itu. Ya, saya kalau misalnya lagi kajian, kalau ada yang baca Quran bakal saya tegur, Pak, mohon maaf, jangan baca Quran dulu, saya pengen dengerin kajian. Oh, ngotot dia, wah Anda tidak suka dengan Al-Quran, Anda benci dengan Al-Quran. Ini yang saya bikin kesel nih kayak gini. Iya, pengen ngancemin dia, awas Pak, nanti kalau mati dikubur saya cabutin nanti rumput-rumputnya. Ya seperti itu. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum memakan daging ikan hiu dan buaya? Apakah semua hewan air itu halal? Daging ikan hiu nggak apa-apa Pak, tapi kayaknya nggak, kurang enakan ikan patin kayaknya. Daging ikan hiu nggak apa-apa. Iya, karena ikan hiu termasuk binatang laut. Kata Nabi SAW, al-hil huwa tahur ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu airnya suci menyucikan, bangkainya halal. Ikan hiu halal walaupun bangkai. Adapun buaya, khilaf di antara ulama. Buaya khilaf di antara ulama. Dilihat dari buaya ini masuk ke dalam ma'i atau barma'i gitu loh. Ma'i itu binatang murni air, atau barma'i binatang amfibi gitu. Dalam mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah di belakangan hari, mereka menghalalkan buaya. Tapi kebanyakan ulama mengharamkan buaya karena menganggap buaya itu bukan binatang air murni, dan dia binatang buas serta memiliki taring dan juga khabith, menjijikan. Lihat aja mukanya, kan gak enak kan? Iya.
Ya bukan berarti binatang kalau mukanya nggak enak berarti haram, bukan begitu. Cuman ini kan khabith gitu, binatang yang tinggalnya bukan di tempat-tempat yang baik gitu loh. Makanannya juga sembarangan gitu kan. Tapi biasanya makanannya makanan hidup biasanya. Nah seperti itu. Jadi buaya tidak boleh dimakan. Karena dia bukan hewan murni air. Lebih cocok disebut barma'i, yaitu amfibi. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, masih 2 pertanyaan lagi Ustaz. Oh iya. Aku Ustaz mau tanya di luar tema, bagaimana hukumnya Dari tadi di luar tema kayak nggak ada yang masuk tema kayaknya. Makanya, Iya. bagaimana hukumnya mengadakan kajian gratis, tetapi harus daftar dulu, namun tetap harus follow lalu share flyer kajian ke medsos. Jika tidak daftar maka tidak bisa ikut kajian. Bagaimana membuka program kajian gratis tak berbayar tapi dengan adanya syarat, yaitu sebar flyer dan juga mendaftar. Kalau nggak mendaftar nggak boleh ikut kajian. Secara fikih ini nggak masalah, nggak ada yang haram dari hal ini. Dari segi tidak berbayar pun sebenarnya juga nggak masalah. Kalau memang itu kajian intensif nggak masalah sebenarnya. Kajian berbayar maksudnya murid yang mau belajar bayar gitu ya, itu nggak masalah. Misalnya kita ngaji khataman kitab Ambil Akidahmu misalnya dalam 15 sesi di setiap pekan. Tapi yang mau ikutan bayar 10.000 per sesi misalnya. Itu pun nggak apa-apa gitu loh. Taib, anggaplah itu nggak ada dan itu lebih baik, lebih afdal gratisin buat umat. Tapi ada klausul persyaratan, yaitu harus daftar dan juga harus sebar flyer atau nge-like, follow ini IG-nya dan misalnya. Ini nggak masalah. Dan ini termasuk syarat yang tidak melanggar apapun dari agama Allah. Dan ketika dia mau ikut berarti dia harus sesuai syarat, al-muslimuna ala syurutihim. Dia follow Instagramnya atau apanya dan dia sebar flyernya. Karena sudah terjadi di sini agreement yang harus dia tunaikan. Jadi nggak masalah, seperti itu nggak masalah. Ustaz, insyaallah ini pertanyaan terakhir yang di Zoom. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap seorang istri bila suami dan keluarganya berasal dari keluarga yang sering melakukan kebid'ahan atau belum mengenal sunnah? Sikap seorang istri kalau misalnya suaminya dan keluarganya suka melakukan kebid'ahan, dilihat kebid'ahan tersebut kebid'ahan yang mengkafirkan dia atau enggak. Kalau kebid'ahan itu sampai misalnya bertapa di gunung Kemukus untuk mencari pengasihan, kesaktian, maka ini yang afdal adalah pisah. Iya, karena ini mengerikan, ini susah, ini yang seperti susah. Atau kebid'ahannya dia ke gua-gua untuk mencari wangsit, ini khalas, ini seperti ini jerumus kesyirikan. Maka bisa pisah atau memang pemerintah atau hakim itu memisahkannya gitu. Tapi kalau kebid'ahan misalnya bersifat tahlilan Isra Mi'raj, maulidan, bid'ah juz'iyah yang tidak mengkafirkan pelakunya, bahkan dianggap ahli bid'ah pun belum sampai derajat itu, maka sabar, wajib sabar dan menasihati begitu. Bid'ahnya nggak disebutkan oleh beliau, bid'ahnya seperti apa? Ritual-ritual yang masih tradisional biasa ya, yang tidak sampai derajat kesyirikan, maka wajib bersabar. Namun kalau memang dia tidak tahan dengan itu, karena kan walaupun bid'ahnya seperti itu, tapi kan kadang cekcok juga lama-lama. Kalau memang dia bisa bersabar, alhamdulillah, sambil menasihati dan minta pada Allah hidayah. Kalau nggak bisa bersabar, ya khalas, mau gimana lagi? Nggak bisa meneruskan, ya khalas. Hidup itu nggak bisa dipaksakan harus meneruskan begini, atau Allah yang takdirkan yang terbaik nanti jadinya bagaimana. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Karena memiliki suami yang gemar berbid'ah itu bukan suatu ringan. Kadang memiliki suami yang suka main game masih lebih baik dah. Yang penting dia bukan ahli bid'ah. Kadang-kadang gitu. Iya. Gamenya tahlilan juga ternyata. Nggak ada. Tapi kita cukup sampai sini. Udah pertanyaan? Oke. Kita cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.